Halo semuanya, selamat datang di video saya hari ini. Kalian pernah nggak sih dapat tawaran kerja, tapi bingung? Di satu sisi, ada perusahaan yang nawarin gajinya setinggi langit, tapi fasilitasnya seadanya. Dan sisi lain, ada yang gajinya standar, tapi fasilitasnya juara. Dari asuransi kesehatan yang lengkap, makan siang gratis, sampai ke membership gymnya. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas materi compensation and benefit. Kita nggak cuma belajar teorinya aja loh, tapi juga bakal bahas debat tentang memilih gaji besar atau fasilitas lokal. Mana sih yang lebih menguntungkan buat jangka panjangnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi pada materi hari ini kita akan membahas mengenai compensation and benefit. Sebelumnya, kenalin saya Dinda Putri Yulianti dari PS23I eh, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sini saya akan highlight eh, tentang gaji besar versus fasilitas lengkap untuk memahami compensation and benefit. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas 5 poin ini. Yang pertama itu, mengapa compensation and benefit itu penting. Lalu mengenal kompensasi, lalu mengetahui apa saja jenis-jenis kompensasi, lalu mengenal benefit, dan yang terakhir kita membandingkan antara perbedaan compensation dan benefit. Nah, pendahuluannya, pentingnya compensation and benefit itu diketahui pada suatu survei pada tahun 2018 yang mengungkapkan sebanyak 23% pekerja merasa tidak mendapatkan kompensasi dan benefit yang memuaskan. Hal ini dapat mengakibatkan dampak pada kinerja di perusahaan. Mengapa demikian? Ini alasannya. Terdapat 4 alasan penting mengapa compensation and benefit itu harus ada pada suatu perusahaan. Yang pertama itu untuk menarik bakat terbaik dari knowledge gap. Yakni maksudnya itu sebagai sebuah paket kompensasi dan benefit yang kompetitif yang membantu untuk perusahaan menarik kandidat berkualitas tinggi di pasar tenaga kerja. Ini contohnya pada perusahaan yang ada di Relak itu seperti Paragon ya. Diketahui Paragon sendiri itu kompensasi dan benefitnya sangat menarik ya untuk kita masuki gitu di dunia tenaga kerja gitu. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan motivasi kerja. Karyawan yang merasa mendapat penghargaan finansial ataupun non-finansial yang adil akan lebih termotivasi dalam bekerja. Ini sama halnya seperti kita melakukan target penjualan. Apabila lebih dari target, kita akan mendapatkan kompensasi. Lalu yang ketiga itu ada mempertahankan karyawan berkualitas. Nah, di sini sebagai investasi pada kompensasi dan benefit lebih ekonomis dibandingkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Jadi, kompensasi ini dianggap penting karena untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas daripada harus merekrut ulang karyawan baru. Dan yang terakhir itu ada untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kompensasi dianggap sebagai sistem berbasis kinerja yang mendorong karyawan untuk mencapai target dan memberikan kontribusi optimal. Lalu, apa itu kompensasi? Compensation atau kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai belas jasa atas kontribusi dan pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi mencakup berbagai bentuk seperti gaji pokok, tunjangan tetap, bonus kinerja, dan komisi penjualan. Jadi sudah jelas ya, kompensasi itu apa yang sudah kita kerjakan dan dibayarkan tunai langsung ya, seperti gaji pokok setiap bulan dan rutin. Nah, ini ada terdapat jenis-jenis kompensasi. 5 diantaranya itu yang pertama, sudah jelas gaji tetap ya. Pembayaran reguler dengan jumlah yang konsisten setiap bulan atau minggu
tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kinerja. Jadi bagaimanapun pekerjaannya, gaji tetap itu akan tetap diberikan dari perusahaan ke karyawannya sebagai kompensasi. Lalu yang kedua ada komisi, imbalan finansial yang dihitung berdasarkan pencapaian target penjualan atau hasil kinerja, hasil kerja tertentu yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada upah lembur. Sebagai mestinya, upah lembur itu harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk kompensasi tambahan yang diberikan untuk waktu kerja yang melebihi jam kerja standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat ada bonus dan insentif kinerja, yakni berupa penghargaan finansial yang diberikan sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja yang melampaui standar atau target yang ditetapkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, apabila kita melakukan penjualan melebihi target yang ditentukan, perusahaan wajib memberikan kompensasi atas penghargaan bentuk apresiasi ini. Lalu yang terakhir itu ada sebagai tunjangan perjalanan atau makan ataupun tempat tinggal ya. Ini diperuntukkan untuk karyawan yang sering bepergian untuk pekerjaan, lalu menerima tunjangan untuk biaya perjalanan, makan, atau akomodasi seperti hotel dan lain-lain. Nah, lalu kita akan mengenal itu apa itu benefit. Nah, benefit ini atau tunjangan adalah berbagai bentuk imbalan dan fasilitas tambahan di luar gaji pokok yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup karyawannya. Nah, benefit ini dapat berupa nilai finansial langsung maupun fasilitas non-finansial yang mendukung untuk kehidupan karyawannya sendiri. Jadi, benefit itu contoh spesifiknya dari kompensasi. Ya, lalu selanjutnya, apa saja sih contoh benefit itu? Berdasarkan source yang saya ambil dari Human Resource Development dari MySkill, yaitu ada 9 ya. Contohnya yang pertama itu ada tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan komprehensif dan perawatan gigi untuk karyawan dan keluarganya. Di sini bukan hanya untuk gigi ya, tapi kesehatan menyeluruhnya juga sudah terdapat. Lalu yang kedua ada cuti berbayar. Nah, jatah cuti tahunan dengan tetap menerima gaji penuh untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerjanya. Jadi apabila cuti ini tidak diambil dalam setahun penuh, itu akan dibayarkan oleh eh, sesuatu gitu ya yang sudah dijanjikan oleh perusahaan tersebut kepada karyawannya. Lalu yang ketiga itu ada yang jelas ada program pensiun yang dimana dana pensiun ini sebagai bentuk tabungan di masa hari tua sebagai jaminan finansial di masa depan karyawannya. Jadi sudah jelas ya, sudah ada program pensiun juga. Dan yang keempat ada asuransi jiwa dan kecelakaan. Ini apabila eh, pekerja mengalami sesuatu hal yang di luar prediksi apabila mengalami kecelakaan ataupun sebagainya, asuransi jiwa ini sebagai perlindungan finansial di situasi yang tak terduga. Lalu yang kelima ada program pengembangan profesional. Nah, di sini karyawan diberikan kesempatan untuk diberikan pelatihan, seminar, dan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan tersebut. Lalu yang keenam, yang jelas itu ada fasilitas kesejahteraan, seperti layanan gym, kantin bersubsidi, dan ruang istirahat yang nyaman di tempat kerja. Jadi benefit itu segala hal yang ranahnya fasilitas dan layanan ya. Lalu yang ketujuh itu ada dukungan kesehatan mental. Beberapa perusahaan memiliki benefit yang di dalamnya yaitu program konseling psikologis dan aktivitas wellness untuk kesejahteraan emosional karyawannya. Apabila karyawannya mengalami burnout atau segala hambatan yang ada di tempat kerja tersebut, bisa diarahkan untuk konseling kesehatan mental ini ya. Lalu yang kedelapan ini ada program pemeriksaan kesehatan
Ya, seperti tunjangan kesehatan yang pertama, yang poin pertama, di sini juga terdapat medical check-up yang berkala, entah itu per 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Lalu ada vaksinisasi dan layanan kesehatan preventif lainnya. Dan yang terakhir itu ada tunjangan transportasi dan makan. Nah, ini sama seperti hal yang ada di jenis-jenis kompensasi ya. Tunjangan transportasi, makan atau tempat tinggal ini sudah termasuk di benefit juga. Yakni sebagai subsidi atau fasilitas untuk memudahkan mobilitas dan kebutuhan sehari-hari karyawannya. Lalu kita sudah ada di ujung video. Ini antara perbandingan atau perbedaan antara compensation and benefit. Nah, compensation ini sudah saya rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama itu compensation sebagai terminologi umum untuk seluruh sistem imbalan yang fokusnya untuk menarik dan merekrut talenta baru. Dan compensation ini selalu bersifat moneter atau uang tunai yang diberikan secara langsung dan teratur. Nah, sama halnya dengan benefit itu, benefit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, benefit adalah bagian spesifik dari kompensasi. Lalu, fokusnya ini untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan. Apabila compensation itu fokusnya untuk menarik dan merekrut talenta baru, sedangkan benefit ini untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang jelas, benefit ini bersifat non-moneter, yang artinya itu hanya tersedia sebagai fasilitas atau layanan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di contoh-contoh benefit, dan dapat bersifat jangka panjang seperti program pensiun yang sebelumnya saya jelaskan. Seperti itu. Jadi, saya mengambil 3 kesimpulan dari compensation and benefit. Yang pertama itu, sistem compensation and benefit merupakan pilar fundamental dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. Lalu yang kedua ada sebagai implementasi yang tepat terbukti meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan secara signifikan. Nah, ini sebenarnya agak bersinggungan ya, satu, dua, tiga ini. Lalu yang terakhir ini berperan strategis dalam menarik talenta berkualitas, meningkatkan motivasi, dan mempertahankan karyawan terbaik. Jadi, compensation itu merupakan sumber pilar fundamental yang efektif, lalu implementasi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas, serta meningkatkan motivasi dan mempertahankan karyawan terbaiknya di perusahaan tersebut. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya paparkan pada video ini. Kesimpulannya, cara memilih gaji besar atau fasilitas yang lengkap. Semuanya balik lagi ke prioritas dan hidup eh, kalian ya masing-masing saat ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru untuk kita semua dalam memahami strategi kompensasi di dunia kerja. Kalau kalian sendiri, tim yang mana nih? Tim gaji besar atau fasilitas yang lengkap? Tulis di kolom komentar ya. Saya Dinda Puri Yulianti, izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay produktif dan stay happy.